Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9 kurikulum 2013. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang demokrasi parlementer yang terjadi antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Sebelumnya, kita akan melakukan dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelas ini yaitu yang pertama, fokus saat belajar, tetap duduk di tempat masing-masing saat sedang belajar, tidak berbicara ketika guru sedang menerangkan, meminta izin guru kepada ketika ingin keluar kelas. Nah, apabila kesepakatan kelas ini masih kita akan lanjutkan, mari kita lanjutkan. Tetapi kalau di antaranya ada yang mau diperbaiki, silahkan nanti kalian berpendapat dalam kesepakatan kelas ini. Selanjutnya, pertanyaan topik sebelumnya, materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Siapakah yang membacakan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Kemudian yang ketiga, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dengan dua cara. Cara apa saja yang dipakai? Topik pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang perkembangan politik, yang kedua gangguan keamanan, serta yang ketiga prestasi pemerintah pada masa demokrasi parlementer. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita pada hari ini yaitu yang pertama menyebutkan sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer, yang kedua menjelaskan keamanan gangguan keamanan pada masa demokrasi parlementer, dan yang ketiga menunjukkan prestasi pemerintah pada masa demokrasi parlementer. Kita bahas yang pertama yaitu tentang perkembangan politik, yaitu sistem pemerintahan. Di sini ditampilkan sebuah gambar, yaitu gambar Kabinet Natsir. Ini adalah kabinet pertama yang ada pada masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 6 Juli tahun 1959. Pada zaman demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen atau di DPR. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon Kabinet, artinya adalah kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh-tokoh ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Selanjutnya kita lihat kabinet pada masa demokrasi parlementer. Selama 9 tahun, kabinet berganti sebanyak 7 kali. Dimulai dari kabinet Natsir, periodenya September 1950 sampai Maret 1951. Kurang dari 1 tahun. Selanjutnya kabinet Sukiman dari April 1951 sampai Februari 1952. Ini juga kurang dari 1 tahun. Yang ketiga kabinet Wilopo. Yang keempat kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Yang kelima kabinet Burhanuddin Harahap.
yang keenam Kabinet Ali Sastro Ami Joyo II, dan yang ketujuh Kabinet Juanda. Selanjutnya, partai-partai pada masa demokrasi parlementer di sini ditampilkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partai. Di antaranya ada Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Masyumi di bawah pimpinan Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo. Selanjutnya yang kedua ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, ada Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Partai Rakyat Jelata atau PRJ, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Rakyat Sosialis atau PRS, Persatuan Marhaen Indonesia, dan Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI di bawah pimpinan I.J. Kasimo. Selanjutnya ini adalah gambar dari surat suara ya dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955, dan ini adalah gambar baligo atau suasana partai pada tahun 1955. Pada pemilu tahun 1955 ini diadakan dua tahap. Tahap pertama adalah pemilihan anggota DPR dan yang kedua adalah tahap pemilihan Dewan Konstituante yang nantinya bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya pada masa demokrasi parlementer terjadi banyak gangguan keamanan dan ini merongrong terhadap keamanan Republik Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah pemberontakan APRA di Bandung, Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Westerling. Selanjutnya yang kedua ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan di bawah pimpinan Dr. Somokil. Kemudian yang ketiga ada pemberontakan Andi Ajis di Sulawesi Selatan. Dan yang keempat ada pemberontakan PRRI Permesta. PRRI itu adalah singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sementara Permesta itu adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta itu dilandasi dari ketidakpuasan terhadap perimbangan dana pusat dan daerah. Dirasakan daerah-daerah itu sangat jauh atau sangat jomplang sekali pemberian dananya dari pemerintah pusat sehingga PRRI dan Permesta melakukan pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia. Di samping gangguan keamanan pada masa demokrasi parlementer, Indonesia juga mempunyai prestasi tersendiri di tingkat internasional maupun di dalam negeri sendiri ya. Yang pertama yaitu Indonesia berhasil mengadakan konferensi Asia Afrika. Negara-negara Asia Afrika berkumpul di Kota Bandung menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Dengan diadakannya konferensi Asia Afrika di Indonesia, nama Indonesia menjadi harum di mata internasional dan mendapat banyak dukungan dalam perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Kemudian juga negara-negara lain yang ada di Asia dan Afrika mendapatkan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahnya. Ini kondisi peringatan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kemudian ini di dalam ruang sidang Konferensi Asia Afrika yang terdapat di Gedung Merdeka. Selanjutnya ini adalah maket dari suasana Konferensi Asia Afrika yang terdapat di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung. Selanjutnya prestasi yang kedua dari Indonesia di masa demokrasi parlementer adalah dengan adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 ya, yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan
Negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Sebelum adanya deklarasi Juanda, laut-laut yang terdapat di antara pulau-pulau di Indonesia itu adalah laut-laut bebas, laut-laut internasional yang bebas dilalui oleh kapal-kapal asing. Tetapi setelah dideklarasikannya deklarasi Juanda, kemudian disetujui oleh PBB dalam UNCLOS, ya, maka wilayah perairan laut di antara pulau-pulau di Indonesia menjadi wilayah Republik Indonesia. Nah, ini gambaran wilayah Republik Indonesia dengan adanya deklarasi Juanda, dan ini menyebabkan luas wilayah Indonesia itu bertambah menjadi lebih luas, ya. Nah, kita lihat ya, laut yang warnanya biru itu dulunya bukan wilayah Indonesia, tetapi setelah dilakukan deklarasi Juanda, laut-laut yang berwarna biru itu adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Nah, itulah prestasi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kesimpulannya, yang pertama adalah perkembangan politik, yaitu sistem pemerintahan demokrasi parlementer, kemudian sistem kepartaian multipartai dan pemilu 1955 yang melahirkan 4 partai yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia, yaitu Masyumi yang pertama, kemudian yang kedua PNI, yang ketiga Nahdlatul Ulama, dan yang keempat adalah PKI. Selanjutnya ada gangguan keamanan, baik yang berasal dari APRA, RMS, Andi Ajis, maupun dari PRRI Permesta. Dan yang ketiga yaitu adanya prestasi Indonesia dengan berhasilnya menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, kemudian Indonesia juga berhasil menggolkan deklarasi Juanda. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kabinet parlementer? Yang bisa silahkan ditulis. Kemudian yang kedua, sebutkan beberapa pemberontakan dan para pemimpinnya pada masa demokrasi parlementer. Dan yang ketiga, jelaskan prestasi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Itu pertanyaannya. Dan inilah jawabannya, ya. Yang dimaksud dengan kabinet parlementer itu adalah kabinet yang disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Ini salah satu jawaban. Mungkin di antara kalian ada jawaban yang lain, itu boleh-boleh saja asalkan ada sumbernya. Yang kedua, pemberontakan APRA di bawah pimpinan Westerling, kemudian RMS di bawah pimpinan Somokil, kemudian pemberontakan Andi Ajis di bawah pimpinan Andi Ajis sendiri, kemudian PRI dan Permesta di bawah salah satunya di bawah pimpinan Letkol Ahmad Husin dan kawan-kawan. Selanjutnya prestasi Indonesia di dunia internasional diantaranya adalah dengan berhasilnya mengadakan Konferensi Asia Afrika dan deklarasi Juanda. Ya, baik anak-anakku, itu semuanya materi tentang demokrasi parlementer, tetapi nanti masih ada pertemuan yang kedua, ya. Dibaca dulu materinya, kemudian selama belajar kalian harus tetap fokus belajar dan harus mempersiapkan ya supaya belajar kalian itu menjadi efektif ya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan ada pantun dulu ya. Ke pasar raya membeli tomat, jangan lupa membeli kaca. 93 tetap semangat menuntut ilmu demi meraih cita-cita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.